and I'm riding through the back like, hey, bust that on the beat, bro. Back. Sejak kapan kondisi ibu seperti ini, Kak? Kurang lebih udah 1 minggu sih Kak, mulai lemesnya, udah gak langsung makan juga. Kemarin juga dulu kalau perutnya sakit, nah mulai tadi pagi udah mulai linglung. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih dahulu ya, Kak. Tekanan darah 82 per 46 mmHg, MAP 58 mmHg, nadi 132 kali per menit, cepat dan lemah. Frekuensi napas 32 kali per menit, pola napas cepat dan dalam. Suhunya 38,9 derajat Celcius. Untuk saturasi oksigennya itu 86% pada udara luar. Kak, tapi ibunya bisa diajak berkomunikasi dengan baik, kapan ya? Tadi pagi masih bisa diajak komunikasi dikit Dok, dan setelah itu baru dia udah mulai lemas. Ada masalah atau diare nggak di rumah? Ada sih Dok. Oke, baik. Pasien mengalami demam tinggi, hipotensi, penurunan kesadaran, serta gangguan oksigenase. Saya mencurigai adanya infeksi berat. Nah, nanti untuk mengetahui apa sumber infeksinya, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Kak ya? Baik, Dok. Sus, nanti lakukan pemeriksaan darah lengkap ya, elektrolit, CRP, pengasitonik, konsultasi fungsi ginjal, dan urinalisis. Nanti pasien juga dipasang urin kateter untuk mengetahui output urinnya, dan disiapkan pasiennya itu untuk diagnosis. Nah, untuk demamnya nanti bisa diberikan obat subkutan intravena setelah semua sampel tadi diambil. Permisi Kak, saya akan mengambil sampel darah ibunya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan kultur darah terlebih dahulu. Baik Sus. Ya, silakan duduk Sus. Bu, berikut sampel darah atas nama Nyonya Melin untuk dilakukan hasil laboratorium, kultur darah dan urinalisis. Baik Sus, terima kasih ya. Permisi dokter. Dokter, untuk hasil tes laboratoriumnya sudah selesai. Ya, bagaimana hasilnya? Untuk hasil laboratoriumnya, leukositnya 52.800 per mikroliter, CRP-nya 259,56 mg per liter, prokalsitoninnya 207,72 nanogram per mililiter, sama kaliumnya 2,4. Oke, untuk hasil urinalisisnya gimana ya? Oh, untuk urinnya berwarna kuning agak keruh, ketonnya 12, proteinnya 11, glukosanya 13, darah samanya 11, sama reodrositnya 2-4 per pandang besar, bakterinya positif, serta ditemukan ISA.
Oke, untuk hasil hematologi darah tertinggi gimana? Untuk itu, lihat leukositosisnya dengan left shift neutrophilia disertai toxic change dan trombositosis reaktif, dokter. Coba saya lihat dulu. Untuk hasil laboratoriumnya menunjukkan adanya proses infeksi yang berat ya. Untuk kultur darahnya sudah dikirim? Sudah dok. Oke, jadi sambil menunggu hasil kultur, kita mulai saja terapi antimikroba empirisnya. Nanti sus tolong berikan moxivar 400 mg intravena sekali sehari. Karena ada urinalisis, ditemukan juga Hiesel dan pasien berada dalam kondisi infeksi berat, nanti bisa ditambahkan dipulkan 400 mg intravena sekali sehari. Nah, untuk kedua obatnya itu diberikan secara bergantian ya, tidak dalam jalur infus yang sama. Baik, dok. Permisi Mbak, selamat sore. Saya tadi sudah melakukan medication review terhadap beberapa pasien. Apa boleh saya mendiskusikan hasil reviewnya? Iya, silahkan. Pertama, mengenai otopan 1 gram terfena. Pada pasien datang itu suhunya sudah 38,9 derajat Celcius, sehingga penggunaan otopan sebagai antipiretik itu sudah sesuai indikasi. Dosis, rute, dan juga frekuensinya itu juga sudah tepat sesuai klinis pasien. Kemudian selama terapi saya mengusulkan untuk pemantauan suhu tubuh, respon klinis pasien, serta fungsi hati apabila penggunaan berlanjut. Oke. Oh ya benar, untuk tujuan pemberian otopannya itu untuk membantu mengendalikan demam agar kondisi metabolik pasien itu tidak meningkat. Tapi untuk sumber infeksinya kita harus tetap tangani. Saya sependapat, Dok. Selanjutnya ini mengenai terapi antimikrobanya. Untuk pemilihan moxivar 400 mg intravena sebagai terapi empiris itu sudah rasional, mengingat pasien itu menunjukkan tanda infeksi berat dengan leukosit, CRP, dan procalcitonin yang sangat tinggi. Kemudian di urinalisis itu juga ditemukan Hiesel, sehingga pemberian dipulkan 400 mg intravena itu masih bisa dipertimbangkan sambil menunggu hasil kultur. Untuk dosis, rute, dan juga frekuensi itu sudah sesuai. Iya betul, jadi pada kondisi ini kami tidak bisa menunggu hasil kultur keluar. Tapi terapi empiris perlu segera dimulai, kemudian dievaluasi kembali setelah hasil kultur keluar. Baik dok, saya mengusulkan agar selama terapi dilakukan pemantauan terhadap perkembangan klinis pasien, hasil kultur, leukosit, CRP, procalcitonin, fungsi hati, dan EKG. Selain untuk menilai efektivitas terapi, pemantauan tersebut juga penting karena moxivar dan diflucan itu sama-sama dapat memperpanjang interval QT. Sedangkan diflucan itu juga memiliki potensi meningkatkan enzim hati, sehingga keamanan terapi itu perlu dievaluasi secara berkala. Betul, jadi pemantauan tersebut memang sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk menilai efektivitas maupun keamanan terapi dari pasien agar kita bisa evaluasi dari awal. Selanjutnya dok, saya menemukan satu hal yang menjadi perhatian. Iya, silakan. Pada asesmen awal, tekanan darah pasien sebesar 82/46 mmHg dengan MAP 58 mmHg, frekuensi napas 32 kali per menit, dan saturasi oksigen 86% pada udara ruangan. Terapi yang diberikan saat ini sudah mencakup antipiretik dan juga antimikroba, namun saya belum melihat adanya terapi suportif yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi gangguan hemodinamik dan juga oksigenasi pasien.
Iya, saya memahami kekhawatiran tersebut. Jadi prioritas kami memang segera memberikan terapi antimikroba setelah hasil kultur keluar. Namun saya sepakat bahwa stabilisasi kondisi pasien juga harus tetap berjalan secara bersamaan. Baik dok, saya mengusulkan agar terapi suportif segera dioptimalkan dan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap tekanan darah, MAP, saturasi oksigen, frekuensi napas, dan output urin untuk menilai respon terapi. Iya, saya setuju. Terapi infeksi memang harus disertai stabilisasi hemodinamik dan respirasi. Kita akan segera mengoptimalkan terapi suportif dengan pemberian oksigen dan resusitasi cairan kristaloid. Kemudian, mengevaluasi kembali tekanan darah, MAP, dan perfusi pasien. Apabila setelah resusitasi cairan, hipotensi tetap menetap atau kondisi berkembang menjadi syok, kita akan mempertimbangkan pemberian vasopresor sesuai indikasi. Baik dok, saya akan terus memantau efektivitas dan juga keamanan terapi, serta akan memberikan rekomendasi apabila diperlukan penyesuaian terapi. Oke, terima kasih. Baik dok, terima kasih. Selamat misi. Ya.